Arti seorang ibu buat saya adalah menyayangi anak saya, menyayangi keluarga, dan membesarkan bagaimana dia supaya gizinya baik, supaya sekolah juga cerdas, bisa berguna untuk masyarakat dan untuk masa depan. Dia menyayangi saya menyayangi dia juga, dan juga kepedulian kepada masyarakat sekitarnya dan negara yang terbaik. Ketemu lagi di Ibu Negara Andara bersama aku Nagita Slavina. Nah, di Ibu Negara Andara kali ini aku nggak cuma bercerita tentang kehidupan di Andara, tapi juga di seluruh warga negara di luar Andara. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing, berkeluh kesah, menceritakan kisah inspiratif pastinya. Pas banget ini bulannya Raenza ulang tahun, tanggal 26 November ulang tahunnya nanti yang kedua. Jadi keinget waktu aku hamil dan juga pas proses persalilannya Raenza yang lumayan juga kayaknya baru kemarin tapi nggak kemarin-kemarin banget, tiba-tiba udah 2 tahun aja. Nah gimana ya buat orang-orang di luar sana yang mungkin nggak seberuntung aku atau mungkin para noise di rumah dalam proses persalilannya, dan juga pasti banyak juga yang butuh pertolongan. Apa mereka ke dokter, ke rumah sakit, atau cuma ke bidan aja. Nah pas banget nih karena kali ini aku bersama seorang bidan yaitu Ibu Siti Aminah yang biasanya dikenal dengan bidan pinggiran. Kenapa ya bisa dibilang bidan pinggiran? Kita langsung tanya-tanya aja. Ibu Aminah apa kabar? Baik sekali Mbak, selamat sehat, Alhamdulillah. Bisa sampai sini. Iya, Ibu asalnya dari mana Bu? Saya aslinya, saya orang kelahiran Jawa Timur. Oh jadi kelahiran Jawa Timur, tapi sebagai bidan di mana Bu bidan? Oh saya ada keliling Mbak. Keliling? Saya sekarang di mana? Saya ceritanya panjang, dari Dinas Kesehatan Angkatan Darat. Oh panjang ya Bu? Iya panjang ceritanya, saya dinas di Dumai, di Ruda 003, di Balikpapan. Dari Sabang sampai Merauke? Balikpapan, Banjarmasin, Dumai, Riau. Kalau sekarang aktifnya di mana? Aktifnya sekarang udah di Jakarta. Oh udah di Jakarta. Iya. Nah gimana Ibu, awalnya kan berarti waktu itu lulus SMA, terus sekolah bidan. Iya. Kenapa pengen jadi bidan? Ya saya ingin membantu orang sejak kecil, kepengen berbuat sesuatu kayak ibu saya. Ibu saya kan bidan juga, jadi teladan lagi. Oh gitu, jadi kepengen kayak ibu gitu, jadi Ibuku bidan. Baik banget, cantik, pinter, baik. Masya saya ngikutin saya. Jadi ngikutin jadi bidan, jadi lulus SMA, jadi bidan. Terus waktu pertama kali jadi bidan itu kerjanya di mana Bu? Oh kerjanya saya di Kesehatan Angkatan Darat Mbak. Saya dinasnya di Angkatan Darat. Kesehatan Angkatan Darat di Ruda, kena di Dumai sana Mbak. Dumai itu mana sih? Dumai Riau. Riau. Bagan besar. Nah di sana tuh jauh. Nah di Dumai Riau. Jadi jauh dari kampung ya, dari asal ya. Di pelosok di sana. Dan akhirnya itu kan waktu itu masih pekerjaan gitu. Tapi masih kan sekarang makin kesini kan makin aktif di kegiatan sosial juga. Oh iya. Itu awalnya gimana Bu? Ya kerjaan sosial itu memang sudah pensiun ya, kita apa aja yang kerjanya positif. Bagaimana caranya berbuat untuk mengabdi kepada orang-orang yang membutuhkan kami, kolong-kolong jembatan di Jadi baru mulai itu semenjak itu sudah aktif, di Jakarta lah ya. Aktif di sosial. Organisasi gitu. sosial. Jadi totalnya Ibu Siti Aminah ini berapa lama Bu udah jadi bidan Bu? Udah berapa tahun. Anak saya yang pertama aja udah 36 tahun, anak saya 2. Yang pertama 36 tahun, beda setahun sama saya Bu. Saya 35. Alhamdulillah kalau kita berbuat sesuatu, Tuhan yang memberi kebaikan. Anak saya sekarang suami istri dinasnya sana di Afrika Selatan, di Dubes Afrika Selatan. Oh di Kedutaan Besar Afrika Selatan. Bu penasaran Bu, Ibu waktu lahiran Ibu melahirkan sendiri atau gimana Bu? Loh, iya dong. Kalau masa Bu? Bukan melahirkan sendiri, tapi saya dibantu lah. Tapi saya gampang lahirkan. Nggak bisa gitu kayak ngecek sendiri gitu enggak? Ya enggak lah, melahirkan dibantu orang lain lah. Oh dikirain. Kalau melahirkan sendiri ya enggak mungkin, tapi saya sudah tahu. Ya udah tahu, maksudnya udah tahu tanda-tandanya, misalnya kayak oh ini bentar lagi nih gitu, terus kayak ngapasi sendiri, terus mungkin cek dalam sendiri. Periksa dalam. Periksa dalam sendiri. Masa loh Bu, masa bisa? Loh kalau masa bidan nggak bisa tuh saya. Sendiri? Enggak, kalau saya melahirkan ya dibantu orang lain. Ini cerita pasien yang lain. Covid itu pembukaan udah 8, ketuban udah nggak ada. Coba bayangin kok nggak ada yang berani nolong, sudah masuk ke rumah si X.
larinya ke saya. Ketuban udah nggak ada, mana kena Ya COVID. Allah. Saya lahirkan, terus bayinya selamat, saya kirim ibunya ke rumah sakit yang Oke, satu-satu Bu. Nanti kita akan sampai di bagaimana serunya menjadi seorang bidan. Nah, Ibu kan terkenal dengan nama bidan pinggiran. Kenapa kok namanya bidan pinggiran, Bu? Ya, kemudian masyarakat menilai saya membantu kepada orang-orang yang terpinggir, yang jadi gimana ya Mbak, mengatakan tuh orang yang susah, kebanyakan orang di tempatku susah-susah. Gitu Mbak, jadi gimana ya, saya tuh rasanya melas lek wong Jawa tuh wis tak tangani, karepmu bayar nggak karepmu, tapi maka aku nggak kaya, kaya hati. Masya Allah. Penasaran Bu, ini mungkin para nulis juga pada bingung. Kan banyak mungkin orang yang tadi yang seperti aku bilang kan banyak yang nggak ke dokter tapi ke bidan. Emang bedanya kalau dokter sama bidan itu apa sama aja apa sama-sama enggak atau gimana sih? Oh profesinya beda, kalau dokter kan nama penyakit, kalau bidan memang Tapi misalnya kalau objin gitu kan, biasanya iya, kan kalau beda. hamil ada yang datang ke dokter, ada yang cuma datang ke bidan aja gitu. Ya itu kan mungkin ada faktor X juga, faktor ekonomi. Ya, kalau yang kita ada patologi ya mesti kerjasama dengan ini dokter spesialis gitu. Kalau yang saya berkecimpung ini yang paling berkesan tuh Ucrit Mbak, lahir 6 bulan, sudah dibawa ke rumah sakit, udah nggak bisa diimpos ini. Jadi katanya nggak 6 bulan masih prematur, di bawah prematur, ininya lubang ininya belum sempurna. 6 on, dibungkus kain putih, dibawa pulang aja Bu. Dibawa pulang ibunya, ditaruh di tempat saya kan terbalik Mbak. Harusnya rumah sakit kan lebih macam-macam fasilitasnya. Kenapa dibawa pulang? Ditaruh di tempat saya. Dan alhamdulillah saya ada dokter spesialis anak. Kebetulan saya punya dokter Dewi, Suster Yani, saya bertiga. Yang lucu begini, home pimpa siapa yang bisa, yang menang ngimpos. Nginfus? Kan nggak bisa minum Mbak, Iya, 6 iya, bulan, 6 on. Coba bayangin. Terus akhirnya sekarang? Ya alhamdulillah ditolong Umur Allah berapa? ya. Niatnya baik kita. Umurnya berapa sekarang? Sudah hampir 10 tahun. Oh Masya Allah. Lucu Mbak, dia di open aja. Kan kalau ke klinik orang datangnya cuma apa, nengoki bayi Ucrit. Kecil kan di open, dimasukkan inkubator. Ternyata alhamdulillah sehat sampai sekarang ya. Iya, alhamdulillah sekarang sama ponakanku karena dia bantu saya kan bidan juga, bidan Pak Ida. Ibunya? Ibunya udah nggak ada. Wong dulu tuh ceritanya Ucit tuh datang dari rumah sakit, udah dibungkus kain putih Bun. Ini gimana ya Bun? Nah, ibunya kok nggak tahu udah pergi kemana sampai sekarang. Oh gitu. Baru kalau dikirain benar ini kisah nyata, bisa tanya tetangga sana. Orang Gang Kancil dulu. Kan deket sama saya. Oh gitu. Nggak tahu bapaknya kemana, ada pernyataannya juga. Wah seru banget ya Bu ya, banyak banget pasti ceritanya menjadi panjang seorang bidan gitu ya. Tapi Bu, nggak nidurkan kita Mbak di inkubator, nanti pakai ini sonde, jadi kebetulan langsung adik-adik masuk ke kita. kerongkongan ya? Tapi saya kerja sendiri, dibantu ada adik perawat, bidan-bidan junior, dokter spesialis masih konsul sama dokter Dewi tuh relawan juga, enaknya gitu spesialis anak juga. Gitu. Jadi banyak ya yang ngebantuin ya Bu ya. Alhamdulillah. Tapi aku penasaran juga, jadi kalau misalnya kita seorang yang hamil gitu, kalau misal dalam keadaan yang mungkin yang fit, kehamilannya baik gitu, ke bidan aja cukup gak sih? Ya saya kalau nggak ada perdarahan, nggak ada patologi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ke bidan aja, maksudnya nggak harus yang ke dokter gitu. Ya, biayanya kan pasti lebih ini gitu, maksudnya lebih besar murah. gitu. Lebih murah kan kalau ke bidan kan. Iya. Jadi sebenarnya ke bidan aja tuh kalau memang nggak ada indikasi apa-apa, patologi nggak ada. Kalau normal-normal aja, kadang-kadang dukun beranak aja minta tolong kita. Apalagi tuh bedanya dukun beranak? Dukun beranak kan kadang-kadang bisa karena biasa. Tapi kalau perdarahan mesti minta tolong kita, kebanyakan nolong kita. Oh gitu, tapi kan habis lahiran pasti ada darahnya Bu? Loh, iya, tapi kan kalau perdarahan didorong-dorong nggak boleh. Kalau di kampung-kampung waktu saya dinas di luar daerah tuh banyak didorong-dorong dukun kampung. Oh jadi malah bahaya gitu ya, karena didorong-dorong. Kan gitu. pengalaman saya banyak di luar daerah. Nah jadi penasaran tuh Bu, kalau misalnya paling jauh tuh bertugas di mana Bu? Ya jauh semua. Di Dume itu di pelosok sana, di Pekanbaru, terus ini di Banjarmasin, di Balikpapan, paling lama lagi. Di Kalimantan pernah ya gitu. Nah kalau misalnya sekarang kan memang sebagai bidan pinggiran yang maksudnya yang memang ya selama di Jakarta aja. Iya, maksudnya kan di sini tuh kan sebagai bidan yang membantu orang yang mungkin susah. Tapi kan kalau misalnya mungkin di luar Jakarta itu kan tempatnya yang jauh dari mana-mana gitu. Maksudnya kan yang terpencil gitu. Jadi bantuannya sulit gitu kan. Kalau di sini kan ada tapi mungkin bantuannya orang susah. Pengalamannya yang seru tuh waktu terpencil gitu apa Bu gitu? Misalnya harus jalan berapa kilo, bawa ini, bawa itu kan
mungkin tempatnya yang sulit gitu kan di sana? Pengalaman saya yang indah tuh waktu di Rudal 003 di Bagan Besar sana. Kan jauh bidan, jauh apa. Kebetulan saya kan ini bisa bawa ambulan ya, karena untungnya bisa bawa ambulan ya Bisa enak. nyetir gitu ya? Iya nyetir sendiri, masih muda, masih gres. Terus? Jadi di situ jalannya jelek. Jadi Anaknya udah mau lahiran tuh? Iya, tapi kan Gimana akhirnya kalau jalannya gujrak gitu bisa? iya, partisipasinya banyak kita di sana. Oh, Jadi oke. gotong royongnya tuh di daerah enak, Mbak. Wah, jalannya jelek, kita kalau di Rudal tuh bisa minta tolong dong dibantu itu, ini jalan yang sempit ini, yang dukun-dukun beranak mau ke tempat saya kan susah. Oh, iya. Dibantu dengan itu truk, kalau libur tuh pasukan, jadi jalan. Jadi bawanya bukan pakai ambulans, tapi pakai truk gitu Iya, ya? kadang-kadang Sampai pakai kayak truk gitu jauh, ya? Mbak, Bagan Besar sana. Oh, nah kalau sekarang kan, kalau dulu kan mungkin tempatnya yang terpencil. Kalau sekarang lebih ngebantuin, Masya Allah orang-orang yang mungkin sulit gitu ya. Itu ceritanya sampai di Jakarta itu bener-bener bantuin sampai ke kolong jembatan. Gimana itu Bu? Ya, Nyari, biasanya tuh kalau kayak gitu tuh nyari kah atau orang datang kah gitu Bu? Kita kebetulan Mbak, saya dipanggil ibu-ibu kader di kolong jembatan itu kan ada pemulung, terus mau lahiran, terus ada bayi itu kan yang maaf ya, bukan kita mengecilkan suku lain, tapi kadang-kadang orang itu nggak ngerti, bayi lahir dijeli tau, dikasih makan pisang kan, Allah, kebanyakan kematian. Bu Aminah tolong dong, ini anak bayi saya. Masa di Jakarta ini? Iya ada Di Jakarta? Ada dulu tahun berapa, Iya. ya ada 10 tahun yang lalu, Oh iya. ya 8 tahun yang lalu ada saya dipanggil itu. Pernah dipanggil lah pokoknya, sering dipanggil jeli pisang. Sekarang enggak boleh Bu, anak lahir hanya beli ASI aja atau air susu. Makanya ibu-ibunya dikasih penyuluhan yang baik, diajarin. ASI ya. Jadi ASInya supaya banyak tuh, banyak makan sayur, makanan bergizi, makan apa aja buah tuh bagus, pisang tuh bagus sekali. Jadi sebelum mereka lahir itu memang sudah dikasih penyuluhan untuk baiknya ASI, kayak gitu-gitu ya Bu ya. Sehat. Jadi nggak cuman dipikirin pas lahirnya aja, tapi setelah itunya juga dikasih ada penyuluhannya juga biar mereka itu. Penyuluhan makanan bergizi. Ada kata memang dia nggak, tempe tuh bagus, dia protein kan tinggi kalau. Ya tapi kan kalau bayi baru sebulan ya nggak dikasih tempe bukan ibunya sayang. Ibunya untuk ASINya banyak, Bener. makan kacang, sayur-sayur. Benar. Apalagi sekarang kan kasus juga yang lagi banyak itu kan stunting juga ya Bu ya. Iya. Yang gimana tuh Bu Ya kalau karena soal mungkin stunting? ibunya kemungkinan kurang perhatian kan, bisa tinggal kerja ya Mbak. Benar. Pasar dititip-titipin itu yang bikin Makannya kayak jadi gitu. nggak jelas. Padahal sebenarnya untuk untuk nutrisi terpenuhi itu nggak melulu mahal kan sebenarnya ya Bu ya. Enggak, yang penting tahu bagaimana cara ngelolanya, sayuran apa, bagaimana harus mendidik yang ngasuh itu kalau tinggal kerja. Benar. Karena kalau orang Indonesia itu biasanya makan nasi pakai mie. Jadi kebanyakan karbohidratnya, Ya proteinnya tinggi, kurang. gitu. Ya pokoknya gizinya harus mengerti, sayur mayur, ikan murah, lebih murah Ikan lele tempe. murah. Tempe lebih murah Lebih lagi, murah protein lebih banyak. Bener-bener banyak sebenarnya ya yang bisa Banyak. dilakukan. Indonesia tuh kaya kok. Tapi cuma harus memberikan penyuluhan yang benar, Benar. pendekatan yang benar. Jangan dimarahi kalau orang salah, harus dirangkul gitu. Kalau mereka tuh biasanya tuh Bu, yang penyebabnya tuh orang-orang ini tuh nggak tahu ini tuh apa karena emang pengetahuannya nggak nyampe di sana, atau mereka nggak mau tahu, apa mungkin memang benar-benar kurang atau gimana Bu? Satu mungkin dari pendidikan juga ya Mbak, terus pergaulan. Jadi kalau ibu-ibu yang ada kata sekolahnya nggak tinggi, tapi kan dia mau bergaul, organisasi PKK, dia dikasih penyuluhan. Saya sering ngasih penyuluhan, oh gini Bu, gini. Sebenarnya bukan masalah Kacang hijau, pendidikannya ya, bukan tapi mau tahu yang lebih paling baik buat anaknya, cari tahu gitu ya Bu ya. Ya harus gitu. Kita lebih baik mencegah daripada mengobatin Bu, gitu. Nah kalau misalnya nih orang-orang nih yang datang ke Ibu atau yang Ibu ketemukan ini tuh biasanya mereka bayarnya gimana Bu? Kalau bayar kasihan deh lah. Ya seadanya, kadang-kadang malah saya kadang nombokin kalau dia nggak kerja, terus dia kadang-kadang bayi yang dibuang di sampah ada. Wah lah Bu. Jadi penasaran juga Bu, kan itu kan banyak yang datang ke Ibu. Tapi ada nggak sih yang kasus-kasus yang Ibu temukan di jalan langsung gitu, misalnya lagi jalan lewat, terus mungkin mau melahirkan nggak ada yang ngebantuin atau anaknya kenapa gitu, pernah nggak Bu? Sering kali Mbak. Gimana tuh ceritanya yang paling kalau tuh tidak ya, terlupakan? Kalau orang dia kan masaknya kadang-kadang gizinya kurang bagus, ibunya agak anemis, ya kita bantulah. Tapi Ketemu di jalan gitu Bu? Kalau maksud saya Mbak, kita tuh membantu, ya bantu lillahi ta'ala aja. Kalau dia nggak punya duit mau bayar pakai apa? Pakai kangkung, Pakai macam-macam ya? sayuran. Kadang-kadang saya tuh sayuran jarang beli, ada yang nganterin. Ada yang nganterin ikan.
Nah tapi penasaran juga Bu, ya maksudnya kan sebagai manusia kan kita punya kebutuhan ya. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu terus gimana gitu datangnya Bu? Buat ke ibu dan keluarga gitu? Ya kalau alhamdulillah sih Mbak, suami saya, anak saya tuh mendukung. Ya alhamdulillah anak saya juga bagus gitu. Pengertian. Mengerti dan bisa membantu. Jadi maksudnya benar-benar ngedukung gitu, disupport juga mungkin Suami punya. saya terus mendukung. Iya maksudnya suami, kebetulan anak-anak itu ibaratnya bisa mencukupi. Jadi ibu bisa melakukan apa yang ibu senengin gitu, ngebantu banyak orang juga gitu ya Bu. Dan jangan lupa keluarga itu harus olahraga Mbak. Nah itu jadi sehat ini, sehat semua. Bener, karena kan kalau misalnya kita berolahraga itu mengeluarkan hormon-hormon yang membuat kita happy. Bener. Terus banyak teman. Kalau Ibu usia berapa sekarang Punten? Masih muda, 37 dibalik. 73 masih olahraga Bu? Oh masih main tenis sama si Bisho. Ayo main tenis. Bu. Ayo main tenis. Taruhan apa? Terus masih begini, aku juga ngebayangin nanti kayaknya aku kalau tua kayak gini loh. Warna yang bajunya penting dari enjoy. bawah pink. Nah aku kan suka warna Enjoy. pink. Iya suka, memang suka warna gini lah. Katanya ibu nih bikin posko kesehatan sendiri atau bikin klinik. Ini gimana ceritanya Bu? Ya, Terus itu dananya dari mana Bu? Ya Allah Mbak. Kan biasanya dibayar katanya pakai sayur. Sedih Mbak, memang Mbaknya gimana? Alhamdulillah ya Mbak. Itu rumah atas nama suami saya. Udah mah jadi pindah sana, bikin aja posko. Tapi itu subsidi silang Mbak. Kalau yang mampu ya bayar dong. Tapi nggak mampu mau diapain? Iya bener. Mau gimana coba? Iya. Nah itu. Nah suka bingung gak gini misalnya Bu, ada orang yang datang 2 orang, yang satu gak bisa bayar, yang satu bisa bayar, terus dia nanti marah, loh kok dia nggak bayar gitu Dia misalnya ngerti gitu. dong. Orang dia Ada yang marah juga nggak? Pada pemulung kadang-kadang kan ya gimana sih ekonominya. Bu saya ngasih sekian, kadang-kadang dikasih sayur. Banyak sayur Mbak. Ya alhamdulillah ya saya bisa makan sayur juga lumayan. Sering panen, nggak nanam kangkung tapi ada aja kangkung. Udah ada aja kangkung. Dan katanya ini di klinik ini nggak cuma ngerawat orang sakit, tapi ibu juga merawat anak-anak terlantar. Itu gimana juga ceritanya Bu? Ya pokoknya. Berarti boleh nggak kalau klinik itu boleh merawat anak-anak Ya juga? bukan sekarang gini Mbak, bukan harus klinik boleh nggak boleh. Sekarang kalau orang susah mau ditolong nggak Mbak? Hati nurani aja yang bicara. Bukan, karena waktu itu kan sempat ada kasus juga tuh Bu, yang ada salah satu, ada teman saya juga, dia merawat anak-anak terlantar tapi sama itu diambil sama dinas sosial karena nggak ada izinnya gitu. Loh, tapi kan itu kita memang izin nggak izin, saya punya yayasan kok. Nah benar, kalau udah punya yayasan berarti boleh. Saya punya badan hukum, yayasan Al-Amin. Oh berarti boleh. Nah, saya udah ngajuin. Tadi kan nanya kan kalau klinik kan biasanya kan izinnya hanya sampai di klinik. Enggak. Tapi kalau ada yayasan berarti insya Allah aman gitu ya Bu ya. Ya saya nasib Berapa saya banyak aja. Ya anak-anak kalau terlantar sekarang udah pada mentas sudah pada berhasil. Oh anak-anak ini udah pada mentas. Terus ambil ada lagi, saya dapat lagi dapat 2 cowok. Anak umur berapa sekarang? Mau sekolah Oh yang tadi ini bukan? Ya. 2 anak tadi itu? Ya, udah. Jadi tapi saya nggak seru punya ya, Bu? anak lagi ya, tapi seneng punya anak Tapi lagi. punya anak terus ya Bu? Baik, ya. Itu juga yang mungkin yang bikin ibu tuh muda terus. Ya, Karena harus punya anak gitu. kecil terus. Tapi saya sayang, tapi kalau nggak suka ya marah, tapi hilang. Oh iya iyalah, Kalau tapi kan salah kayak ya anak ditegur. sendiri, ya bener lah Bu. Kan- Kita apa anak sendiri juga ditegur lah ya. Kalau marah tuh berarti sayang. Setuju Bu. Klinik ada, yayasan ada, sekarang ada juga PAUD. Nah, PAUD itu gimana lagi ceritanya Bu? aduh kandang kambing. Saya punya kandang kambing waktu banjir, saya beli. Punya kandang kambing siapa? Kandang kambing orang. Oh, dibeli. Cirawagatel. Heeh. Namanya Cirawagatel. Terus Sudah dibangun, ya karena gini kan udah pindah Jakarta. Kumpulan dong anak mama gitu, bapak gitu. Sudah jadi, udah bagus. Dimakan kali, banjir habis tuh kompos sudah. Melahirkan S1 sudah ngeluluskan, sekarang nggak ada yang S1 loh. Oh itu PAUD-nya? Ada yang sudah S1. Jadi tapi sekarang udah nggak ada PAUD-nya? Ambruk. Kena kali, jadi saya udah ngajuin proposal tapi belum ada yang ACC, mungkin situasi kali belum pas. Semuanya kan pasti biasanya ada jalannya ya Bu ya? Iya. Nah kalau di PAUD yang dulu tuh Sedih, gimana Mbak, aku ceritanya? nggak- terus terang adik-adik anak-anak aku nggak sekolah tuh kasihan main. Sekarang kali. anak-anaknya mana sekarang? Ya di sana lah, di Raan banyak itu. Sedih aku. Jangan sedih Bu. Aku sedih Mbak, kalau ada orang nggak sekolah. Kan masalahnya larinya ini ke saya. Kalau Ini tuh udah berapa lama Bu ini hancur sekolahnya? gara-gara PAUD hancurnya itu karena waktu COVID. Kan libur. Berarti ini Itu ayunannya sudah diambil orang-orang yang suka ya nggak nutup. Iya, yang Sudah 2 diambil. 2 tahun 2-3 tahun ini mereka nggak sekolah jadinya gitu ya? Enggak, sekarang
bedeng-bedeng atau di bedeng-bedeng. Iya. Ya untuk sementara untuk penampungan aja. Jangan nangis dong, Bu. Aku sedih, Mbak. Jangan nangis, Bu. Aku memang kaya hati, nggak kaya apa-apa tapi kaya hati. Jangan nangis. Insya Allah tapi banyak jalan. Aku berjuang insya Allah tapi aku bangga. Terima kasih sama Allah anakku udah jadi semua. Iya. Dan Ibu juga kan ya alhamdulillah punya jalan terus ya Bu ya, pasti kan ada aja insya Allah jalan. Soalnya aku kerjakan lillahi ta'ala, Iya Mbak. benar. Karena Allah aja. Benar. Ibu jangan nangis dulu kita. Enggak, tapi sedih, Mbak. Terbayang Mbak nanya itu kan. Ya udah nanya yang lain dulu, kita ngobrol yang lain dulu ya Bu Iya, ya. iya. Masih panjang loh. Saya tuh masih penasaran loh sama Ibu. Nanti saya mau nanya-nanya Ibu nangis. Tisu. Enggak, memang itu menjiwai benar. Benar, setuju. Waktu banjir itu kan aku kan suka bantu ke situ. Jadi kan Jadi gayung ngerasain. itu loh, Mbak. Silakan, Bu. Kali-kali itu, Mbak. Kali-kali itu ya Allah, suka pada sakit daripada sakit yang mendingan di sekolah ini kalau dikit-dikit sakit. Sekarang kalau ada PAUD kan jadi dia bermain Segala macam. macam. Mereka tuh di PAUD itu tuh bayar atau sukarela juga Bu? Ya sukarela juga, Sama, tapi yang sukarela mampu juga. mau deh ngisi gitu. Oh yang Untuk mampu beli tapi seragam, tapi tapi kita enggak. ngasih makanan tambahan gitu. oh jadi kalau misalnya di tengah-tengah sekolah ada makanan tambahan juga Iya. gitu. Gaji saya itu berapa sih paling ya suami, anak, mendung. Iya. Nah Ibu katanya Ibu tuh juga dapat banyak penghargaan sebagai tokoh inspiratif di DKI Jakarta. Iya, alhamdulillah. Gimana tuh ceritanya Bu? Ya saya tadinya nggak tahu kalau saya orang tuh menilai saya itu Masya Allah. ibu waktu di ibu kota buat mana saya alhamdulillah dapat. Ya kalau aku dapat penghargaan tuh bukan apa, ya seneng aja tapi kan ya Allah kok tambah banyak orang yang susah sih. Kalau bisa tuh pemerintah, pengusaha itu bergabung, mana yang susah dibantu gitu. Kalau anak-anak sekarang anak berapa Bu? Anak cuma 2 cewek. 2 cewek. Sudah rumah tangga masing-masing, jadi aku tinggal sendirian sama anak-anak angkat aja di sini. Nah, aku mau tahu ini tipsnya apa umur 70 tahun tapi awet muda tuh tipsnya apa gitu loh. Aku juga mau awet muda kayak Mbak, Ibu. Gini, bantu orang lillahi ta'ala, mendingan marah. Kalau marah dimarahin, Iya. saya nggak mau nahan sini. Terus apa lagi Bu tipsnya biar awet muda? Awet muda olahraga, Olahraga. makan itu yang tinggi protein, tempe, sayur-sayuran itu, ini apa lidah buaya, apa pandan tuh bagus juga Mbak. Daun pandan Daun direbus. pandan. Oh gitu. Terus kelor. Daun Indonesia kelor, tuh iya, kaya bagus. Mbak. Dan kelor tuh enak loh, ya kan? Itu bagus loh. Bagus ya. Kaya pisang. Sekarang Mbak kalau ada masalah jangan lupa sehari minimal pisang tuh 3 biji. Oh, saya setiap hari makan pisang 1 Oh, pagi. bagus makanya Mbak cantik terus. Aduh, masa karena pisang? Ya, iya, pisang itu bagus ya untuk menetralkan zat asam lambung. Itu bagus pisang, Mbak. Benar. Karena pengalaman saya kalau orang gizi ya udah kasih pisang aja, bagus. Ya kan, tapi yang nggak boleh itu kalau umur sebulan dikasih pisang ya Bu ya. Enggak, ini kan sudah remaja. Udah ya. Anak-anak juga boleh kan makan Boleh, pisang kan. dikerek kalau masuk dikaplut. Nah ini kita mau nanya juga soal harapan dan mimpi Ibu ke depannya yang belum terwujud nih apa nih Bu? Ya belum terwujud tuh saya kepengennya bikin rumah sehat. Rumah sehat itu saya nggak maunya sampingnya tuh hayalan saya. Kampus. Jadi nanti gini kalau maunya nggak usah bertele-tele lah nolong orang sakit tuh dari RT RW aja cukup lah gitu. Jadi nggak ini itu kasihan keburu sakit orang. Iya benar-benar. Jadi supaya semuanya aksesnya lebih mudah gitu ya Bu. Pokoknya jangan bertele-tele deh. Ya. BPJS nggak ada apa-apa ini apa-apa. Ya udah bantu aja dulu ya. Bantu gitu. aja dulu atasi. Kalau saya gini orang jelas-jelas dehidrasi, udah salah nggak salah pasang impos dulu ditolong, terus bapak lari. Nah, ibaratkan gitu. Ibaratkan gitu ya Bu. Pokoknya diatasi sebisanya dulu lah. Benar. Jadi Itu kasih lagi Mbak, ada yang ketabrak kontainer itu. Alah, Bu. Pas aku bawa ambulan, langsung tak bawa ke ambulan, aku impus di ambulan, aku bawa ke rumah sakit angkatan darat. Sekarang masih hidup dia sehat. Di Pondok Ungu. Banyak Mbak, kalau cerita gitu mah banyak. Tapi banyak ya. dari doa Allah, aku bersyukur suamiku sehat, anakku sehat. Yang penting Ibu sehat terus ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu udah ngobrol-ngobrol di Ibu Negara Andara. Nah buat para noise semua nih seru banget tadi aku ngobrol sama Ibu Siti Aminah. Insya Allah pasti banyak banget manfaatnya juga buat yang dengar, yang nonton juga. Dari Ibu Aminah kita belajar tentang kepedulian terhadap sesama. Apapun Harus ikhlas. Harus ikhlas. Apapun imbalannya bahkan tanpa imbalan sekalipun. Kita bisa tetap berbuat baik kepada orang lain yang membutuhkan. Yuk dengerin terus Ibu Negara Andara buat tahu kisah-kisah inspiratif lainnya eksklusif cuma di Noise. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ini ke semua teman-teman kamu. See you para Noise! Hai, terima kasih udah setia menonton Ibu Negara Andara di Noise. Gak cuma dengar kisah inspiratif dari tamu-tamu aku juga pengen juga nih dengar cerita kisah inspiratif dari kalian juga.
Yuk share cerita inspiratif kamu lewat TikTok. Caranya, upload konten cerita inspirasional tentang ibu ke TikTok. Kontennya bisa berupa cerita inspirasi dari ibu sendiri ataupun cerita dari relatif terdekat kamu seperti teman, tetangga, keluarga, dan sebagainya. Nah, nanti pas di-upload, jangan lupa pakai hashtag sekumpulan cerita ibu bersama Noise. Nanti konten yang paling menginspirasi akan diundang ke Andara untuk podcast bersama aku dan juga mendapatkan hadiah senilai 3 juta rupiah dari Noise dan juga Rans.